Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SKD A5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan penugasan student project kami yang berjudul Otitis Media Adhesiva. Dapat dilihat pada layar terkait anggota SKD kami yang berjumlah 11 orang. Dalam presentasi kali ini, ada pun outline bahasan kami di mana kami akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan kami, dilanjutkan dengan bab 2 pembahasan, serta diakhiri dengan bab 3 penutup. Terkait bab 1 pendahuluan akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madista Palakonta dengan 3 diantara 199. Jadi, otitis media adhesiva adalah kondisi kronis di telinga tengah yang terjadi akibat adhesi membran timpani pada struktur osikular atau dinding medial telinga dalam. Kondisi ini seringkali merupakan perkembangan dari otitis media kronis dan disfungsi tuba eustachius yang berkepanjangan. Dampak bagi penderita cukup serius, terutama jika tidak segera diatasi, karena dapat menimbulkan gangguan pendengaran yang permanen. Studi terkini menunjukkan bahwa prevalensi dan insiden penyakit ini lebih tinggi di populasi dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, seperti di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah serta komunitas tertentu, misalnya kelompok adat, akibat faktor-faktor risiko seperti kondisi pemukiman yang padat dan keterbatasan akses medis. Studi yang dilakukan di negara maju menunjukkan setidaknya 80% anak-anak yang berumur 3 tahun pernah mengalami penyakit ini setidaknya 1 kali dengan kekambuhan saat usia 7 tahun sebesar 40%. WHO memperkirakan sekitar 28.000 kematian setiap tahunnya disebabkan karena komplikasi dari otitis media. Komplikasi otitis media adhesiva, terutama yang tidak ditangani secara tepat, bisa menyebabkan gangguan pendengaran sensori neural permanen, kerusakan struktural di telinga tengah akibat inflamasi berkepanjangan, atau infeksi berulang memperbesar risiko gangguan pendengaran. Maka diagnosis dini dan intervensi menjadi penting untuk menghindari dampak jangka panjang, termasuk gangguan perkembangan pada anak-anak. Upaya pencegahan dan deteksi dini otitis media adhesiva melibatkan pemantauan pada individu yang berisiko tinggi, terutama mereka yang memiliki riwayat infeksi saluran pernapasan atas atau kondisi kesehatan tertentu yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi telinga tengah. Di samping itu, pengembangan lebih lanjut mengenai topik ini diusulkan untuk meningkatkan pemahaman dan strategi intervensi yang lebih efektif, mengingat dampaknya yang signifikan pada kesehatan pendengaran masyarakat luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama ada apa definisi dari otitis media adhesiva, lalu yang kedua bagaimana epidemiologi dari otitis media adhesiva, yang ketiga apa etiologi dan faktor risiko yang menyebabkan terjadinya otitis media adhesiva, yang keempat bagaimana mekanisme patogenesis otitis media adhesiva, yang kelima apa saja manifestasi klinis yang khas pada pasien dengan otitis media adhesiva, lalu yang keenam bagaimana diagnosis dari otitis media adhesiva, yang ketujuh, apa saja komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus otitis media adhesiva. Lalu yang kedelapan, bagaimana penata laksanaan yang efektif untuk otitis media adhesiva. Dan yang kesembilan, apa prognosis jangka panjang untuk pasien dengan otitis media adhesiva. Untuk tujuan penulisan, yang pertama ada untuk mengetahui definisi dari otitis media adhesiva. Lalu yang kedua untuk mengetahui epidemiologi dari otitis media adhesiva. Yang ketiga untuk mengetahui etiologi dan faktor risiko yang menyebabkan terjadinya otitis media adhesiva. Yang keempat untuk mengetahui mekanisme patogenesis otitis media adhesiva. Yang kelima untuk mengetahui manifestasi klinis yang khas pada pasien dengan otitis media adhesiva. Yang keenam untuk mengetahui diagnosis dari otitis media adhesiva. Yang ketujuh untuk mengetahui komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus otitis media adhesiva. Yang kedelapan untuk mengetahui penata laksanaan yang efektif untuk otitis media adhesiva. Dan yang kesembilan untuk mengetahui prognosis jangka panjang untuk pasien dengan otitis media adhesiva. Untuk manfaat penulisan, yang pertama manfaat teoritis. Penulisan student project ini berperan dalam meningkatkan kemampuan analitis serta memperluas pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah dan perkaya pengetahuan penulis terkait penyakit otitis media adhesiva. Lalu yang kedua manfaat praktis. Penulisan student project ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai otitis media adhesiva. Melalui tinjauan penulisan ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat meningkatkan kesadaran klinis dan masyarakat tentang penyakit otitis media adhesiva, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat lebih efektif dilakukan. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Mada Ainda dengan NIM Dikit Aktif 085. Terkait pembahasan bab 2 yang pertama, yaitu definisi otitis media adhesiva, di mana otitis media adhesiva merupakan penyakit yang terjadi pada telinga manusia. Kondisi yang dialami penderita otitis media adhesiva ini didefinisikan sebagai pelekatan membran timpani dengan promontorium koklea dan atau dengan osikel.
Hal ini terjadi akibat adanya ventilasi yang inadequate pada telinga tengah secara kronis. Bagian telinga yang memegang kendali terhadap ventilasi telinga tengah, drainase sekret, dan proteksi terhadap mikroorganisme patologis yakni Eustachian tub. Akan tetapi pada kasus otitis media adesif, pasien mengalami disfungsi Eustachian tube yang nantinya akan menyebabkan terjadinya adesi membran timpani terhadap dinding medial ear cavity dan ossicular change yang progresif. Hal ini yang akan menyebabkan terjadinya fibrosis dan berprogres menjadi otitis media adesif. Terkait kasus otitis media kronis ini bermanifestasi secara progresif menjadi otitis media adesif sebanyak 3-5%. Hal ini diakibatkan adanya adesi dan pembentukan fibrosis yang irreversibel pada bagian telinga tengah secara kronis yang akan menimbulkan gejala kehilangan pendengaran, tinnitus, rasa penuh pada telinga atau earfulness, dan juga otore. Penegakan diagnosis otitis media adesif dilakukan dengan melakukan otomicroscopic examination dengan melakukan retraksi membran timpani yang melekat pada dinding middle ear cavity, kemudian dikonfirmasi dengan Valsalva maneuver. Selain itu, penegakan diagnosis dari otitis media adesif dapat dilakukan dengan audiological assessment. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Otitis media mempengaruhi antara 65 hingga 330 juta orang di seluruh dunia dengan prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berkembang. Di negara-negara Pasifik Barat, prevalensi OMA dapat mencapai 43%, sedangkan di Eropa prevalensinya rata-rata kurang dari 1%. Puncak insidensi OMA terjadi pada anak-anak berusia 6 hingga 12 bulan dan dengan sekitar 80% anak-anak mengalami setidaknya satu periode otitis media sebelum usia sekolah. Di Amerika Serikat, prevalensi otitis media berkisar antara 17-20% pada 2 tahun pertama kehidupan. Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa OMA sangat signifikan terjadi pada anak usia sekolah. Sebuah studi yang dilakukan di 6 wilayah besar Indonesia mencatat prevalensi kejadian OMA sebesar 5 per 1000 anak, otitis media efusi sebesar 4 per 100 anak, dan otitis media kronis sebesar 27 per 1000 anak. Prevalensi otitis media kronis tertinggi ditemukan di daerah pedesaan Bali dengan angka mencapai 23,5 per 1000 anak untuk otitis media kronis aktif pada usia 10-12 tahun. Sedangkan untuk otitis media inaktif, prevalensinya mencapai 62,9 per 1000 anak pada usia 6-9 tahun. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Nita Purnama dengan 3 digit NIM terakhir 144. Izin melanjutkan dari rekan saya sebelumnya terkait etiologi dan juga faktor risiko dari otitis media adesif. Nah, untuk etiologi utama berupa disfungsi kronis dari tuba Eustachius, yang dimana proses ini dimulai ketika gangguan fungsi tuba menyebabkan tekanan negatif resisten di tengah telinga yang mengakibatkan retraksi membran timpani. Nah, retraksi ini berkepanjangan dan memicu atrofi pada lapisan fibrosa membran timpani yang akhirnya berkembang menjadi atelektasis dan juga adesi dengan struktur telinga tengah seperti osikula. Nah, kondisi ini juga diperparah oleh akumulasi eksudat serurosa yang mendukung pembentukan perlekatan permanen sehingga mengganggu transmisi suara dan juga menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, untuk faktor resikonya yang pertama faktor imunologis seperti imunodefisiensi termasuk HIV, diabetes mellitus, defisiensi vitamin A, dan juga riwayat pemberian ASI yang kurang. Yang kedua faktor genetik, salah satunya ada predisposisi genetik, dan yang ketiga ada faktor infeksi yaitu bakteri dan virus. Untuk bakteri salah satunya ada Streptococcus pneumonia, dan untuk virus salah satunya ada parainfluenza. Nah, faktor lingkungan dan juga sosial yaitu seperti paparan asap rokok yang pasif, kehadiran di tempat penitipan anak, situasi sosial ekonomi yang rendah, dan yang terakhir ini ada faktor predisposisi lain yaitu alergi, implan koklea, dan juga riwayat infeksi telinga berulang. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Solih Pasaribu dengan 3 NIM terakhir 176. Di sini saya izin untuk menjelaskan bagian patogenesis dari otitis media. Proses ini dimulai dari inflamasi setelah infeksi virus saluran pernafasan atas yang mempengaruhi mukosa hidung, nasofaring, telinga tengah, dan juga saluran Eustachius. Edema akibat inflamasi menyumbat tuba Eustachius yang sempit yang menurunkan ventilasi dan menyebabkan tekanan negatif, peningkatan eksudat, serta terjadinya penumpukan sekresi di mukosa di telinga tengah. Kondisi ini mendukung kolonisasi bakteri dan virus yang akan memicu nanah yang akan tampak sebagai membran timpani yang menonjol atau eritematosa dengan cairan bernanah.
otitis media akut ini berbeda dengan OMSK atau otitis media serosis kronis yang memiliki cairan kuning kental dan TML lebih tertarik. Faktor risiko di sini mencakup infeksi saluran pernafasan atas, jenis kelamin laki-laki, hipertrofi adenoid, alergi, paparan asap, penggunaan odot, dan juga faktor genetik. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Indira Prana dengan 3 digit NIM akhir 012. Di sini saya akan menjelaskan terkait manifestasi klinis dari otitis media adhesiva. Untuk gejala yang paling umum terjadi yakni kemerahan pada membran timpani serta adanya nyeri telinga yang dirasakan. Namun untuk gejala utama dari penyakit ini yakni telinga berair serta keluarnya cairan berbau yang tidak sedap, kadang juga disertai dengan darah. Saat pemeriksaan otoskopik mungkin ditemukan perubahan pada membran timpani berupa kemerahan, adanya juga tonjolan dan cairan kental yang berwarna kuning. Untuk tanda bahaya yang perlu diwaspadai seperti perforasi pada membran timpani, adanya polip, serta sekret nanah dengan aroma yang cukup khas. Baik, saya Alia Kagwina dengan 3 digit NIM terakhir 216 yang akan membahas diagnosis dari otitis media adhesiva atau OMA, yang dimana merupakan kondisi kronis yang terjadi setelah infeksi telinga tengah berulang atau persisten. Kondisi ini ditandai dengan terbentuknya jaringan parut dan adesi di dalam telinga tengah yang menyebabkan gangguan pendengaran dan gejala lainnya. Diagnosis OMA memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang seperti timponometri, audiometri, dan CT scan telinga, yang dimana sangat penting untuk memastikan diagnosis dan menilai keparahan OMA. Diagnosis banding juga perlu dilakukan untuk membedakan OMA dengan kondisi lain yang memiliki gejala serupa. Diagnosis yang tepat sangat penting untuk menentukan strategi pengobatan efektif dan mencegah komplikasi yang serius. Jadi kondisi yang dialami oleh pasien dengan otitis media adhesiva didefinisikan sebagai perlekatan membran timpani dengan promontorium cochlea atau ossicle. Adapun beberapa komplikasi dari penyakit ini, yang pertama ada kehilangan pendengaran. Jadi salah satu komplikasi utama dari otitis media adhesiva ini adalah kehilangan pendengaran yang konduktif. Yang kedua ada tympanosklerosis. Jadi tympanosklerosisnya adalah pembentukan jaringan parut, membran timpani, dan juga telinga tengah akibat peradangan kronis. Yang ketiga ada perforasi membran timpani, yang dimana otitis media adhesiva ini dapat menyebabkan perforasi pada membran timpani. Dan yang keempat ada cholesteatoma, yang dimana dalam beberapa kasus otitis media ini adhesiva dapat berkembang menjadi cholesteatoma. Yang kelima ada mastoiditis, yang dimana infeksi dari telinga tengah yang menyebar ke mastoid dan juga dikenal sebagai mastoiditis. Yang keenam ada komplikasi intrakranial, yang dimana pada kasus yang lebih parah infeksi akibat otitis media dapat meluas ke area intrakranial. Dan yang terakhir ada labirintis, yang dimana terdapat peradangan pada labirin telinga dalam akibat infeksi yang menyebar dari telinga tengah. Sebagai kesimpulannya, di mana otitis media adhesiva tidak hanya berdampak pada telinga secara lokal, tetapi juga dapat mempengaruhi sistem tubuh secara keseluruhan jika tidak diobati dengan tepat. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekarang saya akan masuk pada bagian penata laksanaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewa Madudindra Arkadewanta dengan 3 digit NIM terakhir 128. Jadi, tujuan utama dari terapi atau tata laksana yang dilakukan pada penyakit otitis media adhesiva adalah untuk mengurangi peradangan, meningkatkan ventilasi telinga tengah, serta mencegah atau memisahkan adhesi yang ada. Berikut merupakan tata laksana yang dapat dilakukan, yakni yang pertama mastoidektomi. Ini merupakan prosedur mengangkat jaringan yang terinfeksi atau rusak di daerah mastoid. Prosedur ini dapat meningkatkan pendengaran karena prosedur ini membantu mengatasi infeksi, nyeri, komplikasi, dan memperbaiki pendengaran. Selanjutnya, jika adhesi telah terbentuk, maka dapat dilakukan timpanotomi untuk melepaskan membran timpani dan menghilangkan adhesi, terutama membersihkan reses dari jendela dan membuka kembali saluran tuba eustachius. Selanjutnya, jika patensi tuba tidak dapat dipulihkan, diperlukan prosedur meatoantrotomi. Ini untuk menyediakan jalur alternatif untuk aerasi telinga tengah melalui meatus dan auditus. Sekian dari bagian penata laksanaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Uma Vinayaka Jarani dengan 3 digit terakhir 050. Di sini izin menjelaskan mengenai prognosis otitis media adhesiva, di mana prognosis bagi pasien dengan otitis media adhesiva sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usia saat didiagnosis, lama terjadinya gejala, respon terhadap terapi yang diberikan, serta adanya faktor predisposisi seperti alergi atau riwayat paparan terhadap iritan lingkungan, yang semuanya berkontribusi pada efektivitas intervensi medis
atau pembedahan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi kondisi tersebut dan memulihkan fungsi pendengaran yang optimal. Sehingga sangat penting bagi orang tua dan tenaga medis untuk melakukan pemantauan yang cermat serta mengambil langkah-langkah proaktif dalam penanganan otitis media adesiva agar dapat mengurangi dampak jangka panjang yang mungkin terjadi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Izza dengan 3 digit tim Hermas 96. Di sini saya akan menjelaskan terkait simpulan dan saran. Yang pertama, untuk kesimpulan sendiri, otitis media adesiva adalah ditandai dengan pembentukan jaringan parut dan adesi di telinga tengah. Dan ini seringkali akibat infeksi telinga berulang. Dan kondisi ini umumnya terjadi pada anak-anak, lalu ada juga terkena alergi, paparan asap rokok, dan riwayat infeksi telinga. Untuk ini menyebabkan perubahan struktural pada telinga tengah yang mengakibatkan gejala klinis seperti gangguan pendengaran, nyeri telinga, dan keluarnya dari cairan dari telinga. Kemudian untuk diagnosisnya sendiri dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan audiometri, yang dimana untuk penelaksanaannya yakni dapat berupa terapi konservatif maupun bedah seperti pemasangan tabung ventilasi atau timpanostomi. Selanjutnya untuk prognosisnya sendiri ini bervariasi, tetapi dengan penanganan yang tepat banyak pasien dapat mengalami pemulihan yang baik. Lalu untuk komplikasi yang mungkin terjadi juga bisa meliputi kehilangan pendengaran permanen dan perkembangan bahasa yang terhambat. Baik, kemudian terkait saran, di sini kami sebagai penulis ingin menyampaikan mengenai pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai otitis media adesiva melalui kajian ini. Dengan memahami definisi hingga tata laksana dan prognosis yang tepat dalam penanganan pasien otitis media adesiva. Mungkin itu simpulan dan saran dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami, SKD A5. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian presentasi kami. Terima kasih.